Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kan? Belum ada kan? IKN belum ada investor dan itu sudah diakui oleh Pak Bas begitu kan. Artinya saat dipimpin oleh Pak Bas nampaknya mulai sudah terbongkar begitu di dalam IKN tersebut. Artinya tidak ada investor sekali. Bagaimana untuk bisa menanamkan modal investor ini ke IKN? Kalau toh pada hakikatnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini menurut saya pribadi ya agak mencela-mencela begitu kan. Bayangkan yang ditawari adalah IKN. Terus kemudian pembatasan dari tanah yang ada di IKN tersebut ya konsesinya begitu kan ya bisa saja nanti 50 tahun ke atas begitu kan. Artinya secara tidak langsung investasi di situ menghasilkan enggak. Nah, ya orang akan berinvestasi ketika bisnis to bisnis begitu kan. Itu baru begitu kan ya. Makanya sampai hari ini saya masih ambang kebingungan begitu kan ya melihat IKN ini. Nampaknya prediksi saya IKN ini bisa saja ini mangkrak begitu. Bisa saja ini mangkrak. Dan ini sudah diakui begitu kan oleh Pak Bas ya bahwa investor itu ya belum ada dan belum ada realisasi investor asing kepada IKN. Siapa yang berbohong sebenarnya? Kita lihat saja di sini begitu kan ya. Begitu banyak orang-orang yang kemudian mengcapture ya yang disampaikan oleh seorang Jokowi di situ begitu. Katanya antri. Bahlil mengatakan katanya investasi antri. Tapi belakangan ini ketika Pak Bambang mereka sudah sudah keluar atau tidak menjadi ketua IKN, mereka sudah banyak terbongkar. Artinya investasi mereka sudah belum ada yang minat, malah penambahan dari APBN. Bahkan tertarik bahasa diplomatis para investor untuk menyatakan iya atau tidak. Kebanyakan tidak. Tinggal tunggu alasannya apa. Ya karena mungkin menguntungkannya sangat sedikit begitu kan ya. Sebelah mananya area IKN yang akan dibangun perumahan pejabat ya, menteri, presiden dan wakilnya. Saya rasa kalau itu benar-benar ada, pasti para anak muda akan berduyun-duyun ke sana demi Indonesia. Makanya ya sekarang ini IKN ini diambang kebingungan seorang Jokowi. Bahkan anggarannya kalau nggak salah sisa 17 triliun. Buat apa di situ? Padahal masih belum selesai begitu kan. Artinya saya kira untuk IKN ini sebenarnya jangka panjangnya oke tidak ada masalah kalau ekonominya kita ya baik-baik aja. Tapi sekarang investor mulai lesu begitu kan, mulai tidak percaya nampaknya. Orang-orang investornya masih terpusat yang ada di DKI Jakarta. Tidak mungkin tiba-tiba pindah ke IKN. Soalnya pusat dari DKI Jakarta, orang-orang akan berlabuh ke situ begitu dibandingkan dengan IKN nantinya. Karena aksesnya misalnya dari Madura misalnya mau ke Kalimantan, aksesnya kan di situ agak gimana begitu. Makanya yang paling menjadi tolak ukur kita bahwa DKI Jakarta itu saya kira masih layak dan pantas untuk masih menjadi ibu kota. Ya, jangan gerasa gerusu lah seorang Jokowi begitu kan. Makanya sampai hari ini kita lihat saja mereka akan akan diambang kebingungan sendiri mereka. Artinya kalau diibaratkan ya negara kita mau investasi seperti itu begitu. Siapa yang mau? Nah, itu pertanyaannya begitu kan. Artinya secara logika masyarakat hari ini masih tidak begitu terburu-buru sih sebenarnya melihat situasi yang ada di DKI Jakarta. Dalam artian bahwa mau pindah mau tidak tunggu saja karena bisnis-bisnis mereka berada di DKI Jakarta, tidak mungkinlah pindah ke IKN semua, kira-kira seperti itu begitu kan. Bahkan pejabat-pejabat pun ya bisa saja enggan begitu. Bahkan Basuki Haji Mulyono ya akui belum ada realisasi investor asing di IKN ya baru tertarik ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Basuki Hadi Mulyono belak-belakan soal penanaman modal asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN di proyek ibu kota baru di Kalimantan. Mereka bercerita ya sampai hari ini belum ada. Dan Bahlil mengatakan ketika IKN itu sudah jadi banyak yang mau berinvestasi. Katanya begitu ya. Tapi kita lihat saja.
Nampaknya apa yang kemudian seorang Jokowi yang jadi marketing sana sini mempromosikan IKN, menurut saya pribadi sudah gagal begitu kan. Artinya ketidakpercayaan negara akibat ketidakpercayaan para investor terhadap bangsa kita begitu kan. Bagaimana bisa berinvestasi kalau di tengah jalan mereka berubah-ubah, sana berubah, sini berubah, sana berubah dan sebagainya. Bahkan Pak Bas itu ya bercerita akan memperkirakan ya bahwa investor segala domestik ya, investor asing mau merealisasikan investasi di IKN jika internal rate of return-nya atau IR-nya atau imbal hasilnya di atas 12%. Kalau di atas 12% pasti supply-nya itu akan banyak begitu kan. Ya kita lihat saja nanti. Bahkan di satu sisi anggota Komisi 6 ya dari fraksi PDIP Haris Terino mempertanyakan realisasi penanaman modal asing di IKN. Karena Bahlil pernah mengklaim bahwa banyak investasi asing masuk ke IKN. Nah ini yang menjadi catatan penting. Apakah masuknya IKN apa yang disampaikan Bahlil ini adalah berbohong atau bagaimana begitu kan? Tapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun ya yang kita dengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasi di IKN. Kita lihat saja begitu kan. Apakah ada? Tidak ada. Kata Pak Jokowi katanya ngantri begitu kan. Ya ngantri. Kata seorang Bahlil ya mereka mau ya para investor itu investasi di IKN kalau IKN-nya sudah jadi. Ya tambah lucu begitu kan ya. Tambah lucu malah begitu. Makanya sampai hari ini saya kira ya bisa saja banyak pengamat yang mengatakan bisa saja ini gagal begitu kan ya. Bahkan ya dalam beberapa pertemuan antara anggota DPR begitu kan dari fraksi PKS juga mempertanyakan kelanjutan minat investor yang ada di IKN saat ini. Nampaknya dulu ya bagaimana Elon Musk ya digembar-gemborkan begitu kan ya. Tesla katanya mau masuk di situ begitu. Ya, terus kemudian Starlink katanya sudah masuk dan sebagainya. Jadi sekarang bagaimana begitu kan? Bisa saja ya Elon Musk untuk berinvestasi yang ada di Indonesia mungkin salah satunya mungkin dia takut berubah-ubah sana sini. Bahkan ya menjawab dari hal ini Bahlil Lahadalia mengakui belum ada penanaman modal asing ya, artinya belum ada realisasi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang asing di IKN sampai hari ini. Katanya antri. Bagaimana antara debat seorang Gibran dengan seorang Mahfud MD? Pak Mahfud itu sudah tahu bahwa IKN tidak ada investor yang masuk begitu kan. Ya makanya inilah kalau hasilnya sana sini banyak yang kemudian rakyat seolah-olah dibohongi dan sebagainya. Kalau tidak ada investor ya ngakulah nggak ada investor begitu kan. Karena yang menjadi beban di sini ya tetap APBN kita. Bahkan di kepemimpinan seorang Prabowo ini ya semestinya hati-hati begitu kan. Utang kita itu sudah 8.000 triliun. Ini kita lihat saja bahwa gimana begitu kan seorang Jokowi ini begitu. Makanya ya Indonesia ya tidak maju-maju ya. Menurut saya pribadi itu aja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.